Hipnotis seperti yang dikatakan sama Mas Wawan tadi adalah diterimanya ide tanpa kritik. Jadi mau apapun perintah kita, mau apapun itu, kalau orang itu ngikuti kita, itu sudah masuk kondisi hipnosis. Kayak tadi Mas Wawan pinjem pulpen atau apa gitu ya. Pak Agus ketika mengizinkan dikasih pulpennya, itu sudah hipnotis, Pak. Sesimpel itu. Jadi jangan buat sebuah definisi hipnotis itu harus levelnya harus turun sekian, mukanya harus murah, harus merem, harus ini. Jangan pernah buat definisi hipnotis itu ribet. Kalau saya, orang ikut saya, sudah itu kena hipnotis. Sesimpel itu aja. Jadi nggak perlu dibuat definisi sulit. Karena apa? Ketika kita membuat sebuah definisi hipnotis itu sulit, maka ya itu tadi, nanti kita akan kesulitan sendiri. Kita akan terjebak dalam kerangka pikir kita sendiri. Tetapi kalau kita buat definisinya, oh orang ikuti kita udah kena hipnotis, ya sudah. Kita akan menjadi lebih mudah. Di dalam hipnotis konvensional, itu kan rumus orang bisa kena hipnotis itu kan ada 5 ya. Ada preinduksi, ada yang kedua itu induksi, yang ketiga ada deepening, yang keempat ada sugesti, yang kelima ada terminasi. Ini Pak, rumus hipnotis konvensional orang bisa kena hipnotis itu kalau ada 5 unsur ini. Tetapi di dalam hipnotis halus, di dalam penemuan-penemuan saya nggak perlu pakai 5 ini. Saya cukup pakai PMI aja Pak, paham mau ikut. Saya cuma pakai ini aja Pak, dan ini terbukti bisa. Artinya apa? Artinya ya kita cukup menerapkan pola PMI aja. Jadi orang kalau sudah paham komunikasi kita, Pak Joko boleh pinjam, Pak Agus boleh pinjam pulpennya Pak Agus mudeng perintah kita, pinjam pulpen, dikasih. Ya sudah, itu hipnotis. Memahamkan saja Pak, memahamkan dan memaukan orang itu. Kalau orang itu sudah paham, sudah mau dan mengikuti, pasti kena. Nggak ada orang yang nggak bisa dihipnotis, semuanya bisa. Tinggal bagaimana kita membuat orang itu PMI tadi. Nah, walaupun di dalam kelas kita itu ada unsur PMI yang lebih cepat, tetapi memang harus saya ajarkan ini Pak. Ini memang agak bosen nih, karena panjang dan membosankan, tetapi harus saya ajarkan karena basicnya di sini Pak. Nanti kalau sudah saya ajari basicnya, tahu ini, nanti lebih enak lagi. Oke ya? Nah, preinduksi itu adalah proses di mana kita itu melakukan hubungan komunikasi, atau mungkin ada orang yang menyebutnya pre-talk ya, dilakukan sebelum melakukan induksi gitu kan. Nah, jadi preinduksi ini untuk mengetahui orang itu gampang dihipnotis apa tidak, itu kita harus melakukan ini, preinduksi ini. Di dalam preinduksi itu ada preinduksi langsung, preinduksi tidak langsung. Preinduksi langsung apa? Ya kita tes sugesti itu langsung ya. Yang tidak langsung apa? Kita ajakin ngobrol, Pak namanya siapa gitu kan. Pak Wida, asalnya dari mana? Jombang. Kok dia itu atraktif jawabnya? Kemungkinan orang itu sugestif ya. Kalau saya gitu. Jadi orang saya ajakin ngobrol kok dia nyambung, perhatiannya fokus terus ke saya, nggak lihat ke sana. Pak Agus dari mana? Dia liatin HP-nya gini, nggak terlalu mendengarkan, nggak terlalu attention ke kita. Dia orangnya agak sulit. Karena apa? Repot kita, building repot kita, kerjasama komunikasi kita, nggak berjalan baik, Pak. Mungkin apa? Ya mungkin Pak Agusnya tadi lagi sibuk atau lagi apa, seperti itu. Tapi kalau orang itu kita ajakin ngobrol kok dia antusias gitu kan. Makanya kalau saya mau menghipnotis orang, biasanya saya ajakin ngobrol tentang hal-hal yang disukai sama dia. Kalau dia suka sepak bola, saya ngobrol sepak bola. Kalau dia suka mancing, kita ajakin mancing gitu, ngobrol. Jadi sesuatu topik yang disukai, karena itu akan memberikan attention penuh. Ketika attention penuh diterima gitu kan, dia merhatiin kita. Orang itu gampang dihipnotis pasti, Pak. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya kita sudah dijawab langsung, orang itu sudah attention penuh ke kita, biasanya orang itu sugestif sama kita. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai tes sugesti boleh. Tes sugesti itu bagi pemula-pemula ya, terutama yang belum pernah praktek sama sekali, saya sarankan untuk melakukan tes sugesti. Jadi biar ngerti lah, biar berhasil lah, paling enggak bagaimana membuat orang itu jari lengket itu seperti apa, kayak gitu. Bisa mengerti Pak ya? Nah, untuk tes sugesti saya akan ajarkan ya, yang pertama adalah jari lengket ya. Pertama adalah jari lengket. Jari lengket. Oke. Biar semuanya merasakan dan biar semuanya itu bisa melihat gimana sih caranya gitu kan, terutama bagi yang pemula ya. Kalau yang sudah yang sudah pernah bisa, yang sudah berhasil, ya bolehlah diikuti. Hari ini kita mengosongkan gelas semuanya, jadi kita sama-sama belajar. Kita nggak ada yang pinter, nggak ada yang senior, sama. Saya pun sama, saya belajar juga dari Anda semua yang ada di sini semuanya. Oke ya, semuanya coba tangannya kayak gini semuanya, gini semuanya. Oke. Fokus ke tangan masing-masing semuanya, lihatin ke tangan masing-masing, jangan lihatin saya, fokus saja. Ya, kuncinya PMI ya, pahamkan diri, oke ya. Fokus ke tangan masing-masing.
tempelkan. Bayangin di jari Anda ada lemnya. Bayangin aja. Rasakan. Semakin lama jari itu semakin lengket dan nggak bisa dilepas. Bayangin. Dan lem ini adalah lem yang paling kuat yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Bayangin aja. Semakin lama tangan Anda menempel seperti itu, jari Anda menempel, maka nggak tahu kenapa tiba-tiba jari Anda sekarang menjadi sangat keras, sekeras-kerasnya. Sekuat apapun Anda nanti berusaha untuk melepaskannya, maka yang terjadi tangan Anda tidak akan bisa dilepas. Ikuti saja apapun yang saya ucapkan, apabila Anda mau merasakan, ikuti saja ya. Kosongkan gelasnya, ikuti saja. Rasakan, semakin lama semakin lengket dan semakin lengket lagi. Hitungan ketiga, jari Anda sekarang benar-benar nggak bisa dibuka. Rasakan. 1, lebih lengket lagi. 2, semakin lengket dan semakin keras. 3, cobalah dibuka, maka benar-benar nggak bisa dibuka. Coba sekarang dibuka, maka nggak bisa dibuka. Coba. Oke? 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 Mas Ivan bisa dibuka, Mas bisa dibuka ya. Oke? Oke? Banyak yang lengket ya. Oke? Oke? Oke. Nah, sekarang gini. Hitungan ketiga sekarang semuanya yang lengket. Hitungan ketiga sekarang normal. 1, 2, 3 normal. Normal semua bisa dilepas. Bisa dilepas. Oke. Nah, gini Pak. Artinya ketika kita melakukan tes random seperti ini, baik satu orang ataupun banyak orang, pasti nanti kita akan mendapatkan orang yang berhasil, orang yang gagal. Kalau yang berhasil gampang Pak. Langsung kita hajar pakai induksi pasti kena. Itu sudah pasti. Tetapi bagaimana ketika kita dapat gagal gitu kan. Nah, tadi saya lihat Mas Arif ya, gagal ya. Mas Aldi tadi kena ya. Mas Ivan, Mas Rifan, gagal juga. Oke, saya coba Mas Arif dulu ya. Coba Mas Arif gini, Mas. Nah, ini caranya mengedukasi, Pak. Jadi ketika gagal, apa sih langkah yang harus kita lakukan? Jangan ngedon, Pak. Jadi semua orang itu pasti pernah gagal. Pasti, Pak. Jangankan Anda yang baru belajar. Saya udah berpuluh-puluh tahun aja gagal, biasa aja gitu loh, Pak. Karena ini murni komunikasi. Jadi orang kalau nggak PMI pasti gagal. Makanya tugas kita adalah memahamkan orang ini gitu kan. Oke, Mas, oke, fokus ke tangan ini. Oke, Mas Arif ya Mas ya. Mas Arif pernah kena lem apa Mas yang paling keras Mas? Alteco. Pernah kena lem Alteco? Pernah ya? Oke. Sekarang gini Mas. Bayangin tangan jari Mas Arif itu kena lem Alteco. Bayangin aja Mas. Bayangin. Fokus ke itu aja jarinya. Oke. Oke, kira-kira kalau kena lem Alteco banyak, kira-kira bisa dilepas nggak, Mas? Bisa tapi susah. Bisa tapi susah. Biar nggak bisa, harus kena apa? Karena kalau misalnya mau nyoba ya, mau ngerasain ya harus jangan ada tapinya, Mas. Kalau bisa, bisa aja. Kalau enggak aja. Ini terbukti ya, maksudnya gini. Ketika kita kok edukasi ke orangnya bisa tapi susah, artinya apa? Dia benar-benar nggak apa ya, kurang mau mencoba lah. Kalau mencoba, oke Mas, saya mau gitu kan. Ya sudah, ikuti aja. Jangan ada tapi. Karena kata tapi itu meniadakan kalimat depan. Kamu ganteng loh, tapi kamu kurang gantengnya hilang, Pak. Ya. Jadi ketika kita mau memasukkan sugesti terselubung, kasih kata tapi. Wah, masakannya enak loh, tapi kurang. Sebetulnya itu nggak enak gitu loh, Pak. Tapi dikasih itu tadi, itu pakai sugesti terselubung. Makanya Mas Arif belajar ya. Jadi, oke, Mas Arif biar tangannya biar kena kuat apa? Dikasih apa? Biar nggak bisa dilepas. Ya, dibiarkan agak lama. Dibiarkan agak lama ya. Oke. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, nggak perlu dipikir, yang penting diikuti aja. Karena hipnotis bukan untuk dipikir, bukan untuk dikritisi, bukan untuk dipikir bagaimana caranya, tapi diikuti aja. Kalau diikuti pasti kena. Oke ya? Lebih lengket lagi diginikan. Oke. Bayangin kena lem Alteco. Ya. Sekarang semakin lama semakin lengket lagi, lebih lengket lagi, lebih keras lagi. Kira-kira kalau sampai lama, kira-kira bisa dilepas nggak Mas? Jangan pakai itu mikir, bisa apa enggak gitu? Bisa. Bisa ya? Biar nggak bisa pakai apa Mas? Ditambah lagi. Ditambah lagi, oke sekarang saya tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi gitu kan. Saya tambahkan lagi, lebih banyak lagi. Dan lem itu semakin lama semakin kering dan semakin keras lagi. Oke? Kalau semakin lama semakin kering, semakin keras kayak gini, kira-kira bisa lepas nggak Mas? Bisa. Bisa.
Saya mau tanya Mas Arif, sebetulnya mau ngerasain apa enggak? Kalau mau dicoba bisa terus sampai jam 12 nanti masih bisa terus, enggak akan bisa, Mas. Jadi ini ya Pak, jadi bagaimana cara kita mengedukasi? Ya karena orang ini enggak paham atau enggak mau. Jadi kalau kita ngedukasi orangnya enggak mau terus, ya percuma gitu loh Pak. Jadi harus mau ketika bisa Mas, dan kelihatan kalau orang berarti dia mikir. Dia enggak tastes gitu loh Pak. Enggak sacet-sacet gitu ya. Gitu. Makanya kalau Mas Arif mau nyoba gitu kan, ya harus. Oke Mas, saya mau nyoba. Oke Mas ini. Jadi benar-benar terus gitu loh Mas. Kalau bisa Mas, bisa Mas. Sampai saya selesai jam 5, kalau bisa terus nggak akan bisa. Ya karena percuma. Berarti nggak mau ngerasain gitu loh Mas. Kalau mau ngerasain ya sudah diikuti aja. Oke ya. Nah sekarang saya tanya sekali lagi, nggak ada angam, dijawab diikuti Mas. Kalau mau ngerasain diikuti aja. Oke. Sekali lagi, menurut Mas Arif yang paling lengket selain lem Alteco, lem apa lagi? Ada nggak? Apa cuma lem Alteco? Lem besi. Oke. Kira-kira lem besi sama lem Alteco lebih kuat mana? Lem besi. Oke. Sekarang coba dibayangin di tangan itu kena lem besi. Bayangin aja, Mas. Bayangin aja. Terus semakin lama semakin keras lagi. Kira-kira kalau kena lem besi sangat banyak, kira-kira bisa dilepas nggak, Mas? Nggak bisa ya? Sepakat ya, Mas ya? Oke ya. Artinya ketika mulutnya bilang nggak bisa, harusnya pikiran dan tindakan juga harusnya nggak bisa. Betul ya? Berarti ketika sudah nggak bisa, berarti nanti ketika saya suruh buka, harusnya juga nggak bisa juga dong. Ya kan? Karena pikirannya sudah bilang nggak bisa, mulutnya sudah bilang nggak bisa juga. Betul ya? Artinya ketika nanti saya suruh buka, berarti harusnya bisa dibuka nggak, Mas? Nggak bisa ya? Oke. Berarti nanti kalau saya suruh buka, berarti nggak bisa ya? Nah, oke, nggak bisa kan? Nah, sama. Sekarang jarinya karena kena lem besi, sekarang nggak bisa dilepas juga. Semakin lengket dan semakin keras lagi, Mas. Lebih keras lagi. Keras lagi. Oke. Berarti kalau tak suruh buka, harusnya nggak bisa dibuka. Karena kena apa, Mas? Lem besi. Berarti fix ya. Berarti hitungan ketiga nggak bisa dibuka ya, Mas ya? Nggak bisa ya. Berarti kalau mulutnya nggak bisa, berarti tangannya harusnya nggak bisa ya. Paham ya? Berarti kalau paham di mulut, berarti tindakannya juga nggak bisa dibuka juga. Paham ya? Hitungan ketiga nggak bisa dibuka ya. Oke. 1 lebih keras lagi. 2 semakin keras. 3 coba dibuka, maka nggak bisa dibuka sekarang, Mas. Iya kan? Nah, bener ya. Tepuk tangan dong buat Mas. Ya. Mas Arif. Nggak ada rekayasa, Mas ya? Nggak ada ya? Bener, ngerasain sekarang. Hah? Nggak bisa. Apa dibiarin kayak gitu aja, Mas? Seperti itu, Mas ya? Ngerasain sekarang ya, Mas ya? Iya. Soalnya ini lebih kuat dari Alteco. Oh, tapi nggak ini ya, maksudnya baru kali ini ngerasain ya? Baru kali ini. Sadar ya di hipnotis itu ya? Sadar. Nah sekarang Mas, anehnya tangannya juga jadi kaku Mas, jadi kaku semua sekarang. Tangannya jadi kaku, nggak bisa dibengokin, 1, 2, 3 kaku. Gitu kaku. Dari tadi. Oh dari tadi kaku. Sekarang dirasakan, pantatnya itu ada kena lem besi juga Mas, bayangin aja. Oke. Nah kalau kena lem besi seperti di tangan ini, kira-kira bisa berdiri nggak Mas? Kalau kena lem besinya banyak, kira-kira? Dijawab aja. Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa ya? Sepakat nggak bisa ya? Berarti kalau kena lem besi banyak nggak bisa berdiri ya? Nggak bisa ya? Berarti kalau disuruh berdiri nggak bisa berdiri kan? Oke ya, berarti kalau mulutnya nggak bisa, berarti tindakannya juga nggak bisa juga kan? Harusnya nggak bisa ya? Harusnya nggak bisa. Berarti hitungan ketiga nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa dilepas ya? Oke, 1, 2, 3 coba berdiri nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Itu kan? Ya. Nah, oke, bisa ya. Oke. Nah, karena harusnya nggak bisa dan dia bilangnya apa? Saya coba. Berarti apa? Berarti dia masih menggunakan otak sadar, ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang, mohon maaf ya, Mas Arif ya, sedikit agak ngeyel, sedikit agak nggak pahaman, edukasi terus Pak. Karena apa? Ya tadi, kalau kita misalnya gagal terus kita ngedukasi lagi, gagal lagi, oh berarti orang ini harus kita jelaskan juga bisa, Mas. Kamu nek bilang bisa dilepas terus ya sampai nanti nggak akan bisa. Sama saya pun langsung saya potong seperti des gitu. Karena kalau saya edukasi kayak yang pertama tadi terus, ya sampai kapanpun nggak akan kena. Karena tipikalnya memang seperti ini. Ya, ingin pembuktian, orang ngeyel. Apa, Mas? Oke, sekarang hitungan ketiga normal, Mas. Normal. Oke. Nah, gimana, Mas? Rasanya pertama kali tadi kok nggak bisa kena, terus akhirnya bisa kena. Biar cerita nih, kan ada nih teman-teman yang sulit juga, biar mewakili Mas Arif gimana sih biar bisa kena, terus rasanya kayak apa gitu. Terus kenapa tadi pas pertama gagal? Cerita semua, Mas.
Saya itu orangnya raguan. Terus apa ya? Ragu dan susah untuk mencoba. Terus ketika pertama kali gagal tadi itu nggak masuk di otak saya. Masuk kedua, oh yang paling keras itu lem besi, itu baru masuk. Itu baru masuk ya. Jadi ada pembanding terus gitu Pak. Jadi yang kedua ini sebelum dimintakan kaku, dia udah kaku. Dia udah kaku, capek. Oke, itu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi gitu ya Pak ya, sudah ngelihat Pak ya. Jadi orang sulit itu ada ya, tapi bukan berarti orang sulit itu nggak bisa dihipnotis, enggak. Artinya tinggal sabar-sabar kita aja mengedukasi. Dan ketika kita edukasi monoton kok gagal tadi, cari edukasi lagi. Mas, kalau kayak gini ya nggak akan bisa sampai kapanpun. Dan kemungkinan, yuk Bu, ada Ibu Polda, monggo silakan Bu, masuk Bu. Jadi kalau misalnya ketika sebelah sini enggak apa Bu, ketika gagal ya tugas kita mengedukasi gitu Pak. Jadi siapapun nggak ada yang nggak bisa dihipnotis, semuanya bisa dihipnotis. Asalkan apa? Asalkan kita sabar ya. Mas Rifan sudah ngelihat ya Mas ya. Jangankan Mas Rifan gagal, saya juga gagal juga Mas. Mas Ivan ya, lihat ya saya gagal ya Mas ya. Jadi nggak ada masalah gagal itu sebetulnya. Wajar kok. Nah, kalau kita melakukan tes sugesti, kalau langsung berhasil itu enak, langsung kita hajar induksi pasti kena. Tapi tantangan kita kan seperti ini, Pak. Yang gagal-gagal ini loh, yang nggak diajarkan di tempat lain. Benar, Pak ya? Pasti yang tempat lain pasti yang berhasil ya. Dan sampai sore yang dipakai yang berhasil terus itu, ya kan? Kalau di sini nanti semuanya boleh nyoba gitu loh. Artinya sebetulnya pembelajaran itu yang gagal ini, Pak. Cara oke, kalau gagal kayak gini loh, cara nanganinya kayak gini. Seperti ini cara nanganinya. Kira-kira seperti itu. Bisa dimengerti semua Pak ya? Jadi sudah nggak ada lagi mindset kita nanti yang, aduh aku gagal, aku males nyoba, aku gini-gini. Enggak, jangan. Karena kita semua pasti gagal kok, pasti. Tuntutan kita adalah bagaimana kita bisa mengedukasi. Tantangannya cuma itu. Mengedukasi atau buat pembanding lain gitu kan. Tetapi uniknya tadi kan saya tanya Mas Arif tadi ya, lem yang paling kuat apa gitu kan. Alteco ya saya taunya ya Alteco gitu kan. Saya edukasi terus ke Alteco nggak bisa, ternyata ada lem lain gitu loh Pak. Makanya kalau kita nanti mau tes sugesti ya, kita jangan langsung pakai lem Alteco. Biasanya saya tanya, Pak, menurut Bapak lem yang paling kuat apa? Karena pengalaman orang itu beda-beda Pak. Ada yang lem Alteco, ada yang lem besi, ada yang diikat tali, macam-macam. Nah, kalau misalnya kita langsung otoriter, oke bayangkan ada lem Alteco. Sedangkan orang itu nggak pernah tahu lem Alteco, itu nggak akan bisa kena. Makanya pakailah yang sehari-hari diketahui dia gitu kan. Makanya tadi ketika Mas Arif gagal-gagal terus, akhirnya apa? Dia buka sendiri gitu kan, lem besi. Oh ya wes pakai ini aja gitu, lem besi. Terus akhirnya apa? Saya berusaha untuk menyelaraskan. Karena kadang ada Pak, orang itu yang bilang lengket ya Mas, lengket gitu kan. Nggak bisa dibuka ya, nggak bisa gitu kan. 1, 2, 3 gini, itu banyak Pak di lapangan. Serius. Jadi kalau kita oke ya, hitungan ketiga nggak bisa dilepas ya. Iya nggak bisa lepas. Hitungan ketiga nggak bisa lepas. 1, 2, 3. Dia gini, itu banyak Pak. Itu berarti kan apa Pak? Antara mulut sama tindakan dan pikiran itu nggak selaras. Makanya saya tadi berulang kali menjelaskan pada Mas Arif, Mas, berarti kalau mulutnya bilang nggak bisa dilepas, tindakannya, pikirannya harus sama Mas. Kalau nggak sama berarti ya sama, kamu nggak mau gitu kan. Kayak gitu. Bisa dipahami Pak ya? Nah itu kayak gitu. Itu untuk jari lengket.